Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja akan memulai masa Prapaskah. Masa Prapaskah akan dimulai dengan ditandai dengan penerimaan abu, yang kita sebut juga dengan Rabu Abu. Dan tentu permulaan masa Prapaskah ini mengingatkan kita akan kasih karunia Allah yang telah memberikan kita arti keselamatan. Sehingga memulai masa Prapaskah, kita diundang oleh Yesus hari ini untuk mengarahkan hidup kita kepadanya, untuk berbalik dari kehidupan lama kita kepada kehidupan baru di dalam Allah itu sendiri. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita telah memasuki masa Prapaskah. Tentu masa Prapaskah menjadi masa yang penuh berkat bagi kita. Sehingga memulai masa Prapaskah, hari ini kita diundang dengan satu seruan yang kita dengar dari bacaan pertama dari Yoel mengingatkan kita bahwa memulai masa Prapaskah untuk memahami misteri kemenangan Allah atas maut, kemenangan Allah atas kekuasaan iblis, maka kita semua harus hidup di dalam kekuasaan Allah itu sendiri. Dan untuk bisa hidup di dalam kekuasaan Allah, kita dituntut untuk berbalik kepada Allah dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Itu yang dikatakan oleh Yoel. Bahkan dia katakan, koyakan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Saudara-saudari, berbalik kepada Tuhan harus berdasarkan satu rasa penyesalan. Penyesalan kenapa? Kita telah meninggalkan Allah. Kita
telah mengkhianati Allah oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak layak di hadapannya. Kita telah meninggalkan Allah dan bahkan meninggalkan berkat-Nya. Oleh karena itu, panggilan kita hari ini adalah panggilan untuk hidup di dalam Allah dengan berpuasa yang kudus, ya, dengan berdoa yang kudus, dan tentu dengan bersedekah yang kudus. Yang berarti bahwa apa yang kita lakukan itu adalah muncul dari satu ketulusan hati, muncul dari keikhlasan hati, muncul dari kejujuran hati, muncul dari satu sikap yang mengarahkan hidup kita kepada Allah. Dan sikap itu yang mengarahkan kita kepada yang kita sebut dengan kekudusan. Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan tulus. Bukan mencari popularitas, bukan mencari puji-pujian. Jangan melakukan atas dasar kemunafikan supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya diketahui orang. Tidak. Yesus mengingatkan kita, lakukanlah puasa kita, sedekah kita, berdoa kita dengan kejujuran, ketulusan, dan juga dengan segala kerendahan hati. Lalu kalau kita melihat bahwa Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah yang menandai bahwa kita memasuki masa tobat 40 hari sebelum Paskah. Tentu angka 40 selalu mempunyai makna rohani sebagai lamanya persiapan. Misalnya, Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 perintah Allah. Dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 8. Nabi Elia, Tuhan sendiri, Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaannya. Saudara-saudari, mari kita semua diingatkan akan makna abu. Abu yang akan ditandai di dahi kita merupakan tanda pertobatan. Tanda di mana kita ingin memperbarui hidup kita. Tanda yang ingin kita menyesali atas kehidupan kita yang lama dan kita berbalik kepada Allah yang kudus. Semoga apa yang kita lakukan, niat-niat baik yang muncul, yang kita siapkan, yang kita rencanakan dalam masa Prapaskah ini akan mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik dan membawa kita kepada makna kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam masa Prapaskah kita, dalam persiapan kita menyongsong hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan dengan segala berkat-Nya yang kudus dari surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.